Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Hamdi. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tepatnya jurusan Jinayah, yaitu semester 7. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kasus Novel Baswedan, yaitu penyidik senior KPK dan salah satu legenda, kita bilang legenda dari KPK lah. Dan banyak kasus-kasus korupsi yang bisa beliau selesaikan. Dan kali ini saya akan membahas tentang gimana kasus dan musibah yang dialami oleh Novel Baswedan, yaitu penyiraman air keras pada tahun 2017 silam. Nah, hari ini kita percaya dengan penegak hukum yang ada di negara kita tentunya. Dan hari ini, sampai ini kita juga masih percaya akan hal itu. Tapi ketika musibah penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik KPK, yang terjadi ini adalah bisa kita bilang orang penting, yaitu penyidik KPK. Ternyata kenapa bisa terjadi akan hal seperti itu? Penyiraman akan beliau, yaitu ketika selesai sholat subuh berjamaah, ketika pulang beliau terkena musibah, itu penyiraman air keras. Dan ketika di tahun 2017 beliau sempat yang namanya melakukan pengobatan di luar negeri, Singapura. Akibat musibah beliau itu penyiraman tadi gitu. Dan akibat itu maka terjadi infeksi pada matanya, dan sehingga fungsi penglihatan beliau hari ini terganggu. Nah, kasus ini seolah-olah kasus yang dianggap serius lah oleh pihak kepolisian. Tapi nyatanya hari ini kepolisian selama 3 tahun tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Padahal dalam undang-undang tersendiri disebutkan bahwasannya paling lama itu 120 tahun untuk menyelesaikan kasus. Tapi kali ini selama 3 tahun itu tidak bisa diselesaikan, bayangin nih. Padahal Novel Baswedan telah menyerahkan barang bukti air kerasnya. Kita bisa katakan bahwasannya sidik jari dari minuman air keras itu bisa, kira-kira seperti itu. Gitu. Kemudian dari CCTV kita sudah bisa lihat. Nah, pikiran paradigma masyarakat yang seperti itu hari ini kan itu tentang penyiraman air keras tersebut. Tapi nyatanya selama 3 tahun proses itu sangat proses yang lama dan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu saya menarik kasus ini. Dan ternyata ketika Kapolri Tito Karnavian digantikan oleh Idam Aziz, nah disinilah. Dan kalau tidak salah saya, tim penyidik dari Kapolri itu digantikan selama 11 hari. Ternyata terkuak dan terbukti yang tersangka. Nah, di sini padahal proses selama 3 tahun itu dimintakan Komnas HAM untuk melakukan penyidikan. Di sini tidak hanya kasus yang ringan terhadap Novel Baswedan, tapi udah merenggut dari hak asasi manusia oleh Novel Baswedan. Maka dari itu Kapolri bekerja sama dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan ini, tapi tidak terselesaikan pada saat itu selama 2 tahun. Nah, akhirnya pada awal tahun 2020
kita percaya akan hal itu dan ternyata terkuaklah kasus tersebut, yaitu kita sangat kecewa ketika dengar siapa yang tersangka dan ternyata adalah anggota Kapolri aktif. Nah, di sini kita sangat kecewa akan hal itu. Karena apa? Penegak hukum yang kita percayai untuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia hari ini kita tidak percayai akal itu. Nah, maka dari itu pendapat saya akan hal ini adalah ada apa dengan sistem negara kita saat ini? Ada apa dengan orang-orang yang berkepentingan hari ini? Apakah mereka takut dengan Novel Baswedan hari ini? Ketika ditanyakan oleh tersangka pada penyiraman Novel Baswedan, dia menjawab ada dendam. Nah, ketika ditanyakan oleh Novel Baswedan, apakah dendam itu memang terjadi? Nah, dia merasa di sini sangat, ya dikatakan sangat tidak percaya akan hal itu. Gitu. Nah, seorang Novel Baswedan, korban aja tidak percaya dengan hal itu gitu. Nah, di sini seolah-olah ada permainan akan hal itu atas kasus tersebut. Apakah kasus itu sengaja untuk tidak diselesaikan atau gimana gitu? Nah, ini sekarang kita bingung dalam hal itu. Bayangin nih, sampai 3 tahun baru terselesaikan. Apakah ada niat sebenarnya? Padahal sebenarnya Komnas HAM udah mengatakan Kapolri tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kata Komnas HAM seperti itu. Nah, jadi kita bisa berpikir bahwasannya hari ini seorang penegak hukum aja bebas untuk melakukan itu. Dan ketika melakukan itu, yang kita sayangkan hari ini, beliau hanya dituntut 1 tahun penjara. Ini ada kejanggalan ketika saat itu. Kenapa kejanggalannya adalah tugas penuntut umum, jaksa itu seolah-olah menutupin, seolah-olah membela dari tersangka. Nah, di sini kita timbul kecurigaan, apakah ada permainan di balik itu? Apakah sebenarnya Kapolri itu tidak mampu untuk menyelesaikan ini sehingga anggotanya dijadikan tumbal? Nah, kita bisa bilangkan itu gitu. Tapi di balik itu tentang dunia maya tentunya media yang sangat kuat. Maksudnya, nah benar mereka dua gitu. Nah, kita kan kecewa dalam hal itu. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu, saya menghimbau kepada penegak hukum untuk berbuatlah adil. Karena apa? Ketika kasus Novel Baswedan ini adalah sebuah kecacatan terhadap keadilan kita. Kemana Pancasila kita? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kita sangat harus pelajari akan kasus ini? Karena biar supaya yang lain dengan masyarakat yang kecil tidak terkena dalam hal kasus seperti ini juga. Nah, kita kecewa dalam hal ini. Maka dari itu, penegak hukum, marilah kita menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Kenapa? Yakin dan percaya, hidup bernegara itu harus seperti itu gitu. Jangan kita bernegara mau kemauan kita sendiri. Tidak bisa. Ketika hari ini penyidik KPK seperti itu, saya pikir bahwasanya adalah KPK hari ini punya taring yang kuat gitu. Apakah mereka takut untuk
ketahuan akan korupsinya. Nah, sehingga dibuatlah kecacatan terhadap Novel Baswedan. Dan curiganya saya lagi adalah ini adalah permainan, bahwasannya adalah Novel Baswedan itu bolak-balik menyampaikan ke media bahwasanya dia bolak-balik diteror untuk selalu melakukan penyidikan terhadap korupsi. Nah ini dia, apakah ada ketakutan terhadap negara kita terkuaknya korupsi di Indonesia ini, sehingga petugas pemberantas korupsi itu selalu diteror, selalu dibuat celaka. Hari ini kita bisa simpulkan, pemimpin kita masih belum paham akan bernegara. Pemimpin kita masih takut untuk berbuat yang benar. Mungkin itu aja dari saya tentang kasus Novel Baswedan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya himbau kepada penegak hukum, berbuatlah adil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.